Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Batmaji MSc beserta Bapak Ibu yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan dayanya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga dapat bergabung bersama pelatihan online hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini sesuai jadwal adalah Grammarly. Tetapi nanti kita mengalir saja, ya. Bisa nanti kita praktek masih Grammarly bisa, ataupun kita juga lanjut ke parafrase online juga bisa, ya. Nanti kita mengalir saja seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, mari untuk membuat kelancaran dari kegiatan ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, monggo Bapak Duat bisa dimulai untuk kegiatan pelatihan pada hari ini. Monggo Pak Duat. Terima kasih Bu Sidia. Ibu-ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini nggak ada bapaknya nih hari ini ya. Belum Pak. Bapaknya ikut wisuda. Jadi saya merasa paling ganteng ini hari ini. Jelas. Jelas itu. Oke. Jadi hari ini kita ngelanjutin yang belum masih di dalam TOR itu adalah paraphrasing ya. Nah, ini ada good news, ada software yang baru kita praktekkan itu, saya praktekkan itu lumayan bagus gitu. Nah, mungkin sekarang teman-teman bisa nyiapin paper yang bahasa Inggris yang nanti bisa di paraphrasing. Jadi kemarin kita kan sudah nyoba grammar, ya Grammarly. Kemudian dari translation dulu dari bahasa Indonesia ke translation, kemudian itu bisa pakai MS Word, bisa pakai Google Translate, terus sekarang bisa pakai MS Word, luar biasa. Jadi Google Translate sudah saya lupakan. Memang perkembangan zaman seperti itu. Jadi saya coba PowerPoint, ya PowerPoint sama Word itu sudah bisa translate langsung. Langsung kita praktekkan itu bisa. Kemudian yang kalau sudah translate berarti paper itu sudah masuk di bahasa Inggris, udah lingkarannya masuk langsung ke Grammarly karena ingin melihat grammarnya bener enggak. Terus setelah grammar masuk langsung similarity-nya atau plagiarism-nya. Jadi plagiarism itu sebenarnya bukan menjiplak ya, tapi lebih ke mirip punya siapa gitu. Nah, mirip punya siapa itu walaupun kita tulis misalnya ada penelitiannya, saya ngutip Bu Hidayati atau Bu Handayani gitu. Itu kalau teksnya masih persis itu dianggap similarity-nya tinggi. Jadi harus di paraphrasing. Nah, hari ini adalah kita paraphrasing. Nah, pengalaman saya begitu kita paraphrase itu Turnitin-nya turun. Semakin bagus istilahnya ya. Karena Turnitin itu maksimum 15%. Kalau Grammarly minimum 90%. Nah, punya Bu Leni kemarin kan masih 80 sebetulnya grammarnya. Turnitin ini aman. Jadi itu kayak similarity-nya aman, tapi bahasa Inggrisnya jelek gitu loh. Kalau bahasa Jawanya itu bahasa Inggrisnya itu jelek, tapi sudah nggak jiplak gitu loh. Nah, sekarang ini kalau Turnitin itu kita awal tuh selalu kalau ngopi-ngopi dari asing itu mesti banyak jiplak, bahasa Inggrisnya jelek. Kalau di paraphrase dengan bahasa kita sendiri itu misalnya bahasa Inggrisnya jeblok gitu loh. Nah, hari ini kita membahas gimana melakukan paraphrase. Yang kemarin belum tuntas karena kita memang prakteknya harus terus itu. 3 kali saya hitung itu kalau saya pribadi submit ke jurnal gitu, 3 kali. Aman antara Grammarly sama Turnitin atau Identikit atau duplicate checkernya. Ya. Yang kalau di kampus belum punya
tadi kemarin saya tanya Warek 4 itu harganya 100 juta, Bu, identik itu. Mungkin naik lagi gitu loh. Yang dia cerita mangkel tuh udah beli tapi yang pakai sedikit. Nah, saya bayangin juga kalau teman-teman nanti protes ke Pak Slamet ya, ke Ketua LPPM. Nah, jawaban itu masuk akal. Jadi kalau beli segitu, terus yang pakai hanya Bu Yani gitu, atau Bu Banun, atau Bu Destia, nah cuma 3. 100 juta mending untuk riset grant dibagi 100 juta bagi berapa? Riset grant di situ mungkin 20 juta, udah 5. Terus Turnitin-nya pakai duplicate checker dulu. Aman gitu. Karena beberapa jurnal sekarang yang Turnitin-nya itu dia melakukan sendiri. Karena kita suruh bayar 2 juta gitu loh. Kalau ikut proceeding bayar 2 juta. Kalau ikut jurnal bayar 2 juta. Nah, 2 jutanya itu untuk Nurnitin itu. Strateginya begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin nih Bu Destia share screen untuk para pressing ya. Iya, Pak. Monggo. Oke, kelihatan ya? Iya, Pak, sampun kelihatan. Jadi di sini nanti ada definisi sebentar nih, kurang I, definisi, terus kemudian apa itu para pressing. Yang menarik ini, yang software ini sama, mari kita cek dokumen kita itu. Karena kalau nggak ngecek ini kayaknya nggak seru ini, ya. Oke, saya nggak senang main-main ini apa definisi gitu. Pokoknya para pressing itu ngerubah kalimat dari asli menjadi kalimat yang punya kita, tetapi artinya nggak berbeda. Bahkan kalau bisa kalimatnya menjadi lebih singkat, tambah jelas. Nah, cuman tambah jelas ini sering tambah jelas versi kita, tapi bagi pembaca itu sering tambah nggak jelas. Nah kemudian itu per definisi. Ya. Kalau kita para press sebetulnya ngapain gitu, ya? Yang harus kita ingat tuh ada teorinya nih 4R gitu. Jadi yang pertama adalah reword, membuat kata berubah, mengganti kata berubah tapi artinya sama, biasanya pakai sinonim. Kalau lebih panjang biasanya pakai kalimat. Nah ini bisa pakai, kalau kita pakai Word, nanti bisa buka di internet sinonim gitu, mesti langsung ketemu itu. Untuk mencarinya lebih mudah ini. Jadi nggak pakai software lain, tapi pakai software sinonim. Ya. Kemudian kalau nggak ngerti artinya, ya buka dictionary. Jadi ada 2 software yang ikut terus ini kalau kita paraphasing. 1 paraphrasernya, 1 dictionary, 1 sinonim. 3 itu bareng itu di komputer laptop kita. Makanya laptop kita ini kayaknya lama-lama harus terbaru terus gitu loh. Yang lama itu tambah lelet gitu. Tahunya tambah lelet tuh kalau teman kita beli laptop baru. Itu langsung kelihatan lebih cepat gitu loh. Itu terasa banget tuh. Jadi terus nanti kalau rapat itu sering malu saya kalau bawa laptop yang jadul gitu kan. Dia ngasih file gitu loh. Kok suwemen toh? Nah gitu loh. Ada teman saya tuh suka ngejek geguyon gitu nih. Jadi saya itu juga diajak terus sama teman-teman saya itu. Yang ngejek akrab gitu. Bu, dibuang wae laptopmu gitu kan. Mangkel banget. Kalau udah begitu tuh, wah terpaksa harus utang untuk beli laptop. Daripada malu tuh besok ketemu lagi langsung. Saya jalannya kayak Werkudara itu loh. Bawa laptop anyar gitu terus. Oh, ki. Wis tuku nggonmu elek. Gantian gitu. Jadi hidup ini harus selalu senyum ya. Jadi sengsara pun ngelek-elek awake dhewe itu kayak Tukul tuh saya seneng itu. Ngelek-elek awake dhewe. Kalau udah berhasil ngelek-elek awake dhewe itu aman hidup di dunia ini. Dunek elek ya wis ben.
Nek ke apa yang negatif gitu ya. Wis ben wae. Nek dibalik emang kowe iki luwe apik. Kalau itu padu nanti. Padu nih, makanya saya Bu Yani itu nggak berani padu saya pokoknya. Oke, berikutnya adalah rearrange, ngatur, ya, memindahkan beberapa kata, kalimat gitu dalam satu teks. Nah, ini sering saya lakukan. Kalau replace word itu agak bahaya karena artinya sama, tapi untuk konteks itu nggak cocok gitu. Itu sering, dan itu feeling saya itu hanya bisa dirasakan oleh native speaker. Kayak Bu Destia lah, kalau punya teman bule suruh nulis bahasa ilmiah itu sering ketawa sendiri toh kita. Ini ngopo maksudnya? Pilihan katanya tuh nggak cocok untuk konteks itu gitu loh. Jadi sama gitu, kurang lebih. Nah, yang kita ganti native speaker itu makanya pakai paraphrasing. Gitu, ya. Kemudian kalau kita paraphrase itu kita harus menyadari, realize bahwa nama, kemudian tempat, judul itu harusnya jangan dirubah. Ini bahayanya sebetulnya kalau saya ini pas di translation-nya. Kampus saya itu namanya Kandang Limun. Orang sering ketawa, kok nggak kandang macan sih Santo? Kandang limun nih opo gitu. Ya orang ngerti, pokoknya dulu saya masuk ke situ ya namanya dusunnya Kandang Limun gitu. Tapi malah unik kan, Kandang Limun. Jadi terus itu sering kalau saya translate, itu namanya jadi lemonade cage. Lemonade cage. Apa meneh ini ya? Saya mikir, ya Allah. Enggak usah diterjemahkan toh Pak. Lah iya Bu, tapi kan otomatis Bu. Kalau diterjemahkan tuh sering gitu. Itu kayak kalau mahasiswa saya menerjemahkan kambing kacang. Itu jadi coconut goat. Peanut goat. Nah, kalau saya baca pas ujian tuh, kue ngopo kue iki. Sopo sing menerjemahkan? Mesin, Pak. Agundulmu nggak ada kambing kacang, ya kambing kacang. Bahasa Inggrisnya ya kacang goat paling enggak gitu loh. Bukan peanut. Nang literatur nggak ada itu peanut goat gitu. Oke, nah yang terakhir ketika kita paraphrasing itu recheck. Apakah yang kita paraphrase itu kita ubah-ubah itu make sense gitu. Feeling kita itu artinya benar nggak untuk ilmu kita, bahasa bidang ilmu kita. Saya yakin kalau saya menerjemahkan bidangnya Bu Destia ya atau Bu Rate, matematik ya, itu saya nggak ngerti saya. Mesti salah-salah itu. Mau nulis saja macet pasti. Mau bahasanya nggak ngerti saya. Jadi memang recheck itu baru bisa dilakukan kalau prakteknya. Ini recheck ini manusia ini. Itu memang harus teman kita yang sebidang ilmu. Lain bidang ilmu saja udah ketawa-ketiwi terus tuh. Iki apa kalau matematika kan jadi, nah, ujug-ujug jadi. Sehingga terbukti. Masa nulisnya, saya ngertinya cuma baca itu tok kalau baca teman-teman skripsinya atau tesisnya S2 itu. Oke. Tolong saya di stop kalau kira-kira ada diskusi yang menarik yang Bapak Ibu sekalian pernah ngalamin sendiri, ya. Jadi bisa share. Nah, ini yang kapan kita menggunakan paraphrasing tool ini yang menarik. Sebetulnya kita tuh kalau pinter tuh nggak butuh paraphrasing tool tuh. Tapi saya merasa bahwa kita itu bukan native speaker. Jadi harus butuh gitu loh, malah jawabannya itu harus. Terutama kalau punya waktu. Kalau punya waktu itu nggak butuh sebetulnya. Baca atau merenung itu lama banget. Perasaan saya itu agak lama. Nah, kapan kita menggunakan ini? Biasanya memang kalau nggak punya waktu untuk mencari informasi, ya, dari awal. Terus nomor 2, tidak percaya. Ini yang kalau di tempat kami, fakultas saya itu
40% dosennya itu lulusan luar negeri, Bu. Jadi kita ini pernah menjadi pengembangan SDM terbaik se-Indonesia. Jadi kalau saya lihat UNS, Undip untuk fakultas yang sama itu kalah tuh sama Bengkulu. Tapi kita itu kan di desa ya, jadi terus banyak yang pergi ke Australia, pergi ke Amerika gitu. Karena di dusun Kandang Limun tuh perasaannya kok fasilitasnya kurang gitu. Nah, saya yang tercecer ini, yang merasa waktu itu, wah pokoknya Garuda di dadaku gitu loh. Saya kadang merasa salah ketika saya bandingkan teman saya orang Nigeria itu tetap di luar negeri terus bantu negaranya gitu loh. Wah itu tak pikir kenapa nggak dulu-dulu tak lakukan gitu. Itu lebih powerful untuk Indonesia itu sebetulnya. Ya, kebetulan waktu lulus dari sana itu saya tuh nggak sadar dapat tawaran tuh 40 perusahaan tuh dari yang serius tuh 16 akhirnya dari Australia suruh balik gitu. Tapi saya tuh waktu itu ya goblok banget itu. Garuda di dadaku itu loh. Jadi pokoknya balik ke Indonesia gitu. Sampai di sini ya di Kandang Limun tadi ya. Artinya ilmunya kurang dimanfaatkan gitu. Kayaknya mending jadi diaspora atau apa gitu. Tapi anyway itu pengalaman. Untuk yang muda-muda itu kayaknya jangan ditutup prospek kayak gitu. Belum tentu lebih jelek gitu. Karena kalau niatnya nanti membantu Indonesia lebih besar gitu, kayak teman-teman saya yang di luar ini ada mungkin separuhnya itu concern banget, bantu terus. Oke, cerita lagi ke sini. Biasanya nomor 3 ini karena kita nggak mampu membayar proofreader ya. Proofreader itu mahal ternyata. Sekarang saya bongkar-bongkar itu proofreader itu kalau kita membayar di jurnal itu ada yang nge-link proofreader. Dia minta ongkos tuh kalau 1 hari $100 per halaman. Kalau 3 hari 50 gitu loh, pakai rate-nya gitu. Semakin bagus jurnalnya, semakin hebat harganya. Nah, kita sampai mengetahui itu sehingga di Dikti ada program World Class Professor itu salah satunya adalah native speaker-nya ada. Jadi papernya pasti lolos, apalagi WCP yang kita undang, World Class Professor yang kita undang itu pemilik jurnal. Nah, itu menjadi inciman kita gitu. Oke, nomor 4 ya tidak familiar, terutama bukan tidak familiar dengan topiknya, tapi istilah-istilah di topik itu kalau kita biasa pakai bahasa Indonesia. Begitu lari ke bahasa Inggris itu beda itu. Nah, kalau sudah sering mungkin nomor 4 ini nggak penting. Karena kita sudah menguasai bahasa bakunya. Bahasa bakunya sana. Karena ternyata untuk ilmu-ilmu yang spesifik itu, bahasa Indonesia itu malah nggak ada sebetulnya. Jadi diterjemahkan. Terus ada kesepakatan. Di bidang ilmu saya itu sampai ada, oh ini masih bahasa peternakannya IPB, ini bahasa peternakannya UGM. Sampai begitu. Jadi menerjemahkan, terus nanti begitu ke bahasa Inggris, UGM IPB itu sama semua, balik lagi gitu loh. Nah itu mungkin yang kita yang saya rasakan itu di nomor 4 ini. Nah kalau caranya simple sebetulnya, bagaimana melakukan parapricing secara online. Semua online parapricing itu ya, karena saya membayangkan kenapa harus online. Karena database bahasanya pasti nggak mungkin masuk ke komputer kita, toh. Nggak mungkin. Makanya Turnitin, Duplichecker itu butuh internet. Nggak bisa kita download terus jalan gitu. Mendeley masih bisa karena dia bisa berbasis punya kita, library-nya. Tapi bisa juga library di awang-awang sana, gitu kan? Nah, parapricing ini sama, online, terus ya tinggal buka itu, copy, paste, terus tunggu hasilnya. Nah ini yang nomor 4 nih sering banyak yang nggak sabar nih. Terus langsung kecewa gitu, lama gitu. Dia nggak sadar bahwa satu internet problem,
2 jadul. Laptopnya jadul. Nah, ini Bu Yani mungkin ini yang bisa komentar banyak ini, yang laptop jadul itu. Laptop saya jadul, Pak. Aduh. Enggak, ini Nabung, jadul. mau beli yang canggih. Waduh, mantap ini. Nah, nomor 4 ini ada apa? Teman saya sering mengeluh ini. Tapi saya juga mikir geli nih. Wong punya saya bisa cepet, oh dia lama banget. Ternyata jadulnya tadi. Jadi dia nggak sabar gitu. Nah, kalau internetnya saya terasa sekali. Kalau dari Bengkulu terus saya sering nginep di hotel di Jakarta gitu. Beberapa hotel tuh cepet banget itu. Cepet banget. Jadi terus istilah saya tuh nafsu downloadnya itu jadi gede banget itu. Terus download semua gitu. Karena cepet banget. Kalau di sini lebih lambat. Di Semarang pasti lebih tinggi dibanding di Bengkulu ya. Tapi tergantung kampus. Kampus punya byte-nya berapa kan gitu. Jadi byte-nya kecil dipakai orang banyak ya lambat, lelet gitu. Oke, yang kelima ya kemudian kita pasti dapat teksnya. Nah, dari sini saya pelajari ternyata poin pentingnya adalah yang gratis teksnya itu ada yang 500, ada yang 3.000 gitu. Jadi ya dulu itu ada yang seluruh dokumen diupload tuh bisa. Ternyata tak pikir-pikir nakal dia. Dulu itu gratis bisa upload banyak. Itu untuk promosi ternyata. Jadi dia berkorban kayak setahun murah gitu loh, terus setahun gratis. Terus tahun kedua itu udah diniati premium. Jadi kalau diklik itu langsung suruh lari ke premium. Persis yang apa software-software yang lain. Nah, mari kita lihat beberapa yang kalau ini tadi sudah sebagian saya ceritakan gitu, J. Intinya adalah dia pakai database di awang-awang sana, ya ada AI-nya, artificial intelligence-nya, kemudian dia bisa mengganti semua lah, terserah dia, punya database-nya dia. Ingat beberapa ilmu yang khusus seperti yang kemarin dicoba Bu Leni ya kalau nggak salah, nggak ada kalimat itu dia punya di library dia. Jadi kita harus menambah bahasa kita di situ sehingga tidak dianggap aneh atau salah teks. Itu sering. Dan ini mesti bisa dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian ketika mulai serius garap. Itu ada beberapa kata yang kalau bidang saya juga, wah ini orang ngerti peternakan ini gitu loh. Oh ini nggak ngerti matematik gitu loh. Itu terasa. Jadi jangan juga kita terlalu pasrah bongkoan gitu ke mesin ini. Oke, tapi memang parapressing itu akan mengurangi plagiarisme. Ya, cuman artinya yang rusak tadi yang saya baca itu ada mesin para plagiarisme itu yang menerjemahnya itu kelasnya itu anak SD. Kalau saya baca ini, loh ini kok kayak bikin dongeng jadinya gitu loh. Jadi bukan bahasa saintifik gitu, akademik gitu. Kita pun walaupun bahasa Inggrisnya kurang bagus, kita ngerti itu. Nah, kok bahasanya kok nggak canggih gitu loh. Itu terasa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian ini semua udah saya coba, jadi nggak usah babak belur dulu. Ya. Jadi, tapi kalau pengen babak belur, ya nyoba aja semua. Ya. Ini dari ini semua, yang tak anggap bagus itu Quillbolt. Yang lainnya itu rata-rata begitu kita 2 kali, 3 kali langsung dia bilang, mau pindah ke premium? atau Anda sudah melebihi kuota hari ini 3 kalimat, 3 store. Mau pindah premium? Ada bulanan, ada 3 bulanan, dah. Aduh lah kok. Terus kayak ketemu dukun pijet yang awalnya gratis terus suruh bayar. Udah keenakan kita. Jadi, nah, Quillbolt ini yang apa? Yang menurut saya bagus gitu ya. Mari kita lihat. Ini yang model spinner. Kurang lebih kan cuma store teks, terus outputnya ketemu atau kita copy. Ya. Yang bikin sedih kalau bidang saya, kayak saya ini bidangnya biologi.
itu sering bahasa Latin dulu. Misalnya pisang itu Musa paradisiaka gitu. Nah, ini di sininya itu enggak italik lagi gitu. Di sininya di hasil output teksnya itu. Jadi kita harus hati-hati nanti terus waktu kalau tergesa-gesa itu lupa langsung ditempel terus distorkan ke editor tuh mereka marah-marah. Italiknya kok hilang semua, kok nggak diitalik gitu loh. Nah ini terus kalau dikritik itu banyak sekali halaman line nomor sekian italik. Wah, ternyata ingat tadi kerusak karena ini, ya rusak karena. Tapi kalau yang premium atau yang berbayar, kalau dulu itu yang gratis tapi bisa upload file, terus di sininya bukan output text tapi wujudnya adalah download file. Jadi store file, upload, dan nanti hasilnya adalah download. Itu italiknya nggak rusak. Nah, ini yang menarik ini. Ini contoh pakai free article spinner. Nggak saya rekomendasikan karena akhirnya juga lama bayar. Terus ini contoh yang stand out essay. Ini kayaknya bahasa Inggrisnya jelek gitu. Yang saya tadi bilang kayak jadi dongeng gitu. Ini stand out essay ini software aplikasi sama dengan untuk paraphrase, tapi enggak. Mungkin kalau kita ngarang buku anak SD bahasa Inggris gitu ya, nah ini mungkin cocok. Karena terlalu panjang dia. Kalau yang ilmiah itu kan straightforward ya. Bang gitu langsung mukul gitu. Ini malah dipanjang-panjangin gitu. Malah rusak menurut saya. Jadi udah bagus tuh jadi dongeng. Ini bahasa saya, mohon maaf. Kalau kita lihat ini jadi yang hijau-hijau ini loh. Saya nggak cocok gitu pokoknya. Terus ini paraphrasing tool gitu. Nah, ini juga oke, tapi menurut saya kurang bagus punya saya gitu loh. Ya punya saya ini sebenarnya juga ngopi dari orang lain yang tak edit gitu. Terus ketemu iseng tak cek ini pakai ini, ketemu ini gitu. Nah ini rewriter tools, ini juga kalau Bapak sekalian buka, terus boleh dicoba mungkin kalau bahasa matematik mungkin cocok ini. Saya nggak tahu juga, tapi dongeng lagi nih, jadi dipanjangin gitu loh, mangkel gitu loh kalau baca tuh. Ya mending pakai bahasaku sendiri gitu. Ini kalau di jurnal tuh nggak lolos ini gitu loh. Paraphrasingnya tuh betul-betul kayak softwarenya tuh bilang tak ganti ya, tapi terserah aku ya gantinya gitu. Nah kita jawabnya ya, wegah, pelek gitu loh. Ya toh, jadi aku nggak jadi pakai punyamu gitu. Nah ini walaupun namanya paraphraser, tapi juga sama. Kadang-kadang artinya beda. Tapi ini masih lebih bagus daripada yang tadi. Gitu. Nah ini juga ada yang bikin mangkel tuh kalau udah ada yang setelah 3 kali langsung dia bilang, kamu tertarik untuk premium? Gitu. Langsung escape gitu. Lari gitu. Oke, ini IV Panda. Sama ini. Ini juga jadi dongeng istilah saya. Mesinnya itu saya juga salut ini. Nah, dia ini IV Panda itu malah kita bisa pesan tuh. Mau di paraphrase 20%, 40%, 60%, 80%. Bayangan saya ketika saya pakai ini kan bayangannya kalau 100% tambah paling hebat gitu kan. Enggak, paling dongeng jadinya. Paling panjang ya Pak ya. Iya, panjang banget ini. Bingung saya. Kok ada bahasanya tuh pokoknya kacau ini. Jadi enggak usah. Ini yang saya bilang bapak belurnya saya gitu, J. Kemudian ada stand out essay. Ini juga sama. Malah artinya beda. Jadi ada buah segala ini, padahal saya nggak cerita buah ini. Saya cerita stres panas gitu. Wedhus bisa stres panas gitu.
Di sini ada wedhus bisa nyimpen buah, ini gimana ceritanya nih? Wedhus apa ini gitu loh. Jadi terus ya udah ini tinggal laga lagi gitu loh. Nah ini yang menurut saya bisa dipakai, walaupun tetap harus hati-hati karena artinya bisa agak beda. Contoh di sini ya, di sini kan bahasa Inggrisnya kan kambing bisa mengalami beberapa macam stres. Nah ini malah digantinya jadi kambing bisa dibuat stres. Jadi walaupun saya bilang bagus, tetap yang terakhir tadi loh, bagaimana melakukan paraphrasing, itu dibaca benar. Karena ngaco. Cerita ini bukan karena membuat kambing stres. So. Kambing itu bisa stres karena panas, dingin gitu loh. Nah ini kok Pak judulnya jadi kambing kita bisa dibuat stres yuk gitu loh. Ini artinya itu kurang lebih gitu loh. Lebih ya kita kan pakai nalar juga toh. Makanya kata kuncinya untuk bikin paraphrasing itu hati-hati. Terakhirnya itu tetap common sense kita. Akal sehat kita apakah paraphrasingnya itu merusak cerita gitu atau ngurangi. Karena ya tadi bisa kayak ini langsung pertama aja saya udah ketawa ngakak ini. Dari sini kan ceritanya kambing bisa stres karena beberapa tekanan, misalnya gitu kan. Terus ini kok jadi, yuk kambingnya kita bikin stres yuk dengan berbagai cara. Enak aja, aku nggak ngajak siapapun untuk bikin stres kambing kok. Jadi gombal ini. Tapi apa nanti dipilih ya. Nah, yang ini adalah quillbull tadi. Dia ada pilihan. Jadi ketika kita beberapa cara itu dia milih, kita bisa milih ini loh. Ada kalimat bagus ini, seneng. Kita masih ditawari gitu loh. Ini kan saya kliknya yang hijau ini, variety of ways gitu. Ini tampilan beneran nih, tampilan beneran di layar. Jadi variety of ways pun kita boleh milih itu. Number of ways, ring of methods, number of different ways, variety of different ways, ring of ways, lot of formats. Wah, semakin nggak masuk akal ke bawah. Tapi kita boleh, bagusnya ini karena quillbull itu memilih itu loh. Jadi udah kerja, tak pikir udah kerja, tapi kita juga suruh kerja lagi sama si translator ini loh. Nggak ada yang sempurna di dunia ini akhirnya. Saya percaya yang sempurna itu ya manusia, mesin ini bantu betul gitu loh. Nah kalau sudah milih gini kan variety of ways. Nah ini tuh di sini dicek ini. Di sini various kinds of stress. Di sini bisa number of ways, number of stress. Nah gitu. Ini untuk non-native speaker kayak kita ini menjadi pilihan. Tapi akhirnya saya merasa bahwa apapun bagusnya paraphrasing, tetap harus pakai nalar kita untuk menerjemahkan ini apakah paling bagus. Nggak ada cara lain, tetap otak manusia itu lebih bagus dibanding otak artificial intelligence. Mesin. Ya, kecerdasan mesin. Karena bahasanya itu jadi beda. Sense kita itu membacanya jadi beda. Kayak tadi itu loh yang kambing bisa stres karena banyak hal. Ini kok malah, yuk kambingnya kita bikin stres. Itu saya tambah yuk gitu biar lucu aja itu. Tapi betul otak saya itu langsung ini gondes ini orang mau ngabari. Ini kan bahasanya ngabari, saya ngabari bahwa kambing itu bisa stres loh. Nah, ini kok malah yuk kambingnya kita bikin stres. Kan beda total gitu. Tapi anyway yang paling bagus memang quillbull. Ya, menurut saya. Dan saya komunikasi dengan teman-teman juga, wah luar biasa ya. Yang lain tuh memang kalah sama ini. Gitu. Nah, hari ini kalau bisa kita nyoba ini.
Mohon buka Quillbolt ini alamatnya. Terus nanti ketemu kayak gini, tampilannya juga bersih gitu. Layarnya nggak banyak iklan, langsung kotak satu, kotak kiri, kotak kanan. Kayak translator ya, kotak kiri aslinya, kotak kanannya translatornya. Oke, demo please. Nah, monggo silakan yang mau demo siapa? Punya Bu Yani artikelnya atau punya Bu Destia yang sudah bahasa Inggris kemarin? Atau siapapun yang sudah bisa biar kita ngelihat, karena kalau nggak praktek, ini alamatnya, sorry. http quillbolt.com. Catat, Pak. Quillbolt. Ya. Quillbolt, bacanya apa nggak tahu aslinya. Quillbolt, kok namanya aneh, bukan parapressor gitu loh, atau new parapressor atau parapress apa gitu kok. Quillbolt. Jadi kalau nyari ini nggak ketemu nih biasanya. Oke, siapa yang mau demo monggo jadi catat ya. Saya ingin tahu hasilnya. Nanti apa kayak punya saya tadi loh yang keliru total itu. Monggo, Mbak Destia. Oke. Ya. Bu Lili biasanya punya itu artikel. Bu Lili itu baru gabung tuh. Ya maaf, terlambat, baru selesai ngajar, dipotong di tengah-tengah Pak. Mohon maaf. Okay. Jadi saya belum connect ini tentang apa. Oke, J. Ya. J. Nanti. Kalau sudah ini nanti, insya Allah. Baik. Ini berarti saya coba itu ya Pak, share screen ya, tampilan Quillbolt-nya. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, ada. Ini kalau di Quillbolt bisa upload dokumen ya Pak? Coba aja. Jadi kita pakai teks dulu, coba aja. Kalau dokumen malah nggak bisa dilihat gede toh, malah susah. Oh gitu. Kalau ada bagian aja satu paragraf gitu Bu. Kalau untuk latihan. Kalau dokumen kegedean nanti nggak rampung malah. Siapa tahu ceritanya berubah kayak punya saya tadi itu loh. Berarti mungkin bagian abstraknya ya Pak? Bagian abstrak monggo. Paling bagus tuh introduction Bu. Oh coba. Karena ada kalimat lengkap ya. Oh iya. Diambil sepotong saja Mbak Desi. Satu paragraf ngoten nggih. Ya. Kemudian saya kopikan. Nah, oke. Parapress sekarang. Parapress. Nah. Oh, ini masih proses nih Pak, berarti ada bunder-bundernya. Nah, itu kan bawahnya yang abu-abu itu masih belum. Nah, itu kalau dokumen kan berarti lama banget, Bu. Iya. Saya lebih senang pas ngetik itu langsung saya ginikan dulu. Terus itu sudah Mbak Destia. Oke, nah terus Bu Destia baca dulu kira-kira setuju nggak ini kayak tadi punya saya jadi yuk kambingnya dibikin stres yuk gitu loh. Berubah nggak nih? Coba tak bacanya J. Oke, jadi gini, orang saya ketemu editor dari luar itu ya, di kita itu selalu ngomong ini sering banget. Education, pendidikan merupakan salah satu dari, gitu. Itu ciri khas orang Indonesia itu kalau ngomong. Mesti saya juga kaget, loh itu wajib kalau di kami gitu kan? Ya atau mesti ada ngomong daging kambing merupakan salah satu dari Indonesia merupakan salah satu dari negara Asia. Itu masih Indonesia banyak, itu. Menjelaskan bahwa itu banyak, ini salah satunya. Tapi orang asing tuh nggak pernah ngomong gitu tuh, Bu. Oh. Saya tuh ya kaget. Oh ya kita itu, saya tuh kayaknya S1 ya dididik gitu loh. Kalau nggak ngomong kita adalah salah satu dari mesti nanti dianggap satu-satunya. Ya betul. Kalimat kita nggak salah, Bu. Tapi bahasa Inggrisnya itu
apa ya, itu kan budaya nggih. Kita itu selalu ngomong mesti salah satu dari 5 itu adalah. Nah, mesti itu ada itu. Dan itu mesti di awal, Bu. Makanya aku kalau baca orang Indonesia kok mesti gitu toh. Gitu loh. Mesti salah satu dari unsur pakan adalah protein gitu loh. Salah satu mesti. 1 dari 5 adalah. Ya toh, Bu, kita nggak sadar loh itu. Iya, betul, Pak. Betul Pak itu. Ya, tapi nggak apa-apa ini. Karena ngutipnya kan Bu Wahyuni. Bu Wahyuni ini siapa? Nah, teksnya ini berubah arti nggak, Bu? Ini yang saya bilang, walaupun kita paraphrasing, tapi ini harus kita lihat benar nggak konteksnya dari sini. Kan aturannya paraphrasing itu harus lebih singkat, tapi nggak mengurangi arti dari sana. Ya, tapi kalau kita diminta lebih singkat tuh kayaknya kok ya susah. Ya pokoknya beda, gitu kan? Beda tapi artinya sama dari yang asli. Nah, kalau kita baca di sini, jangan-jangan kayak punya saya tadi gitu. Orang nggak stres malah diajak stres. Kambingnya diajak stres. Education one of the measures made to enlighten the lives of nation is education. Cocok nih sebetulnya, ya. Dibalik dia itu. Kalau lihat di kalimat pertama itu dibalik. Kalimatnya dibalik. Artinya nggak berubah. Bagus berarti toh. Atau terus bahwa belakangnya ini subjek matter link. Oh bagus ini. Tapi artinya apa ya begitu gitu loh. Kalau diklik coba Bu, inextricably link itu jadi apa? Nah itu. Estimately connected. Saya senang bagusnya ini. Sehingga kalau kita masih punya waktu gitu ya, kan nggak pasrah bongkoan ini. Kita masih bisa keindahan bahasanya masih bisa kita nikmati, kita pilih gitu. Nah, ini yang di software lain nggak begitu banyak pilihan. Memang terus akhirnya malah nambah bingung. Gitu. Ya kalau nggak mau bingung ya sudah terima apa adanya aja. Yang sering terjadi kan nanti terus gini, inextricably link itu nanti kalau yang lain kalau nggak ada pilihan terus nanti semua begitu inextricably link gitu loh, diulang-ulang. Kan bosan jadinya pembacanya toh. Sepertinya dia maksudnya seperti ini yang willful ini. Oke, nah ini bagusnya kalau kita kerja bareng dengan duplicate checker. Contoh punya atau Grammarly. Coba yang education ini Bu Desya buka Grammarly coba. Yang kiri nanti di run pakai Grammarly, terus dibedakan sama kanannya. Jadi ngeceknya balik ke bahasa dulu, terus baru duplicate checker. Karena kan kita harus dua-duanya lolos itu. Betul seperti ini Pak tampilannya. Loh kok jadi kayak gini ya? Bentar. Oh yang APP Bu kemarin yang APP. Boleh nih. Yang APP. Coba. Depannya Grammarly tambah APP. Kayaknya bukan ini Bu yang depannya Grammarly ditambah APP. Ya, boleh ini kemarin APP. Punya saya enggak tuh? Atau Ibu belum sign in? Oh. Kemarin coba ditambahi depannya APP, Bu. Oh iya belum Pak. Iya toh? Yang kemarin saya nyoba enggak. Berarti ada. Memang kalau saya langsung ke Grammarly umum yang gini. Coba di depannya ditambahi APP. Oh kemarin nggak di save ya Bu ya? Nah itu APP Grammarly itu. Coba. Enggak Pak. Nah coba.
Ke bawah coba Bu. Free grammar check itu apa coba? Bukan ya? Bukan. Bawahnya itu Bu. Nah itu. Grammarly gratis tadi itu. Kayaknya memang harus Turun Bu. Tadi ada Grammarly free tadi. Mana tadi? Naik. Naik Terus. pelan. oh, Nah, itu. ini tapi bukan kayaknya. Ini Tadi dari blog itu Pak, enggak yang dari. Terus naik aja Mbak, naik lagi. Mungkin ini aja ya. Nah Nah, ini itu. Nah itu. Kemudian login. Ya coba login aja dulu. Oke. Nah, tunggu dulu. Kayaknya udah bisa ya. Oke. Oh, kok belum bisa juga. Nah, itu tuh, Bu. Itu ke atas tadi. Oh, bukan ya? Bukan. Loh, kemarin bule ini udah bisa loh. Oke. Ini pentingnya praktek karena masuk yang lain bisa, Bu Destia nggak bisa. Dia belum pernah login ini Pak. Iya. Kalau pakai app Bu, kemarin coba Bu. App Grammarly lah itu. Itu ada di atas tuh. Tadi bukan yang Grammarly Pak, yang apa di atas tadi. Oke. Terus kemana ya? Kemarin ngeklik yang ini bisa tuh. Oh, karena ini masih belum app. Kemarin tuh coba sign in, Bu. Coba sign Oke, in ini apa? saya klik sign in. Seperti ini Pak tampilannya, apa tidak? Upload Ibu, klik new. Nih. Oke. G. New aja Bu. Bukan New upload. aja. New ya. Coba sama enggak? Oh ya, ini sudah app. Nah, tolong di-save Bu. Kalau udah gini, di-save yang bintang itu loh Bu. Nah, kalau udah ketemu yang bagus itu di-save gitu. Nanti kalau bisa bikinkan folder Bu. Jadi untuk nulis itu ada Grammarly, ada Duplicator, ada apa lagi gitu. Quillbolt masuk ke situ. Nanti kalau pas nyari nggak nyari-nyari salah-salah gini lagi. Nah, Ibu tadi dokumennya di copy Bu. Yang kiri, saya ingin tahu perbandingannya. Sebelum di paraphrase sama setelah di paraphrase itu skor Grammarly-nya berubah enggak? Yang kiri saya Copy di bagian Grammarly. Masuk situ. Y. Nah, tunggu. Nah, itu dirubah dulu, Bu. In order to. Nah, Grammarly ini bagusnya dia nyingkat, Bu. Senang saya. Dia lebih saintifik gitu. To-nya diklik. To-nya diklik. Ya. Yes. Yes. Mana yes-nya? Enggak ada. Nah, gitu aja kan pindah. Ya, coba ya, diklik. Oh ya, sudah. Ya. Nah, terus tuh subjek matter udah benar tuh, Bu? Oke. Oh, Kompos. written with D. Kurang Bu, kurang an article. Subjek aja tambahin tuh, Bu. Yang ini yang atas loh, subjek ini. Oke. Nah, itu diklik coba, diklik. Nah, kurang itu Ibu. Klik. Nah, terus Relationship. Compulsory. Oke. Go preview. 86 tuh, Bu. 86 ya. Oke. Nah, ini kan ada angkanya nih. Nah, sekarang yang hasil itu, Bu. Yang kanan tadi. Biarin aja, Bu. Sekarang Ibu balik ke tadi, paraphrasing tool tadi. Dipindah di sini. Yang kanan. Yang kanan. Y, kanan di copy. Saya pengen tahu hasilnya.
Karena kan pre-pressing itu modelnya gitu, wirawiri terus Bu itu. Oke. Kemudian G. dimasukkan di sini ya Pak. Pressing. Kopi. Oke, tunggu dulu. Itu sudah 97. Sudah, Bu. 97, Pak. Lebih bagus berarti toh, Bu. Iya, betul. Lebih Nah, bagus Pak ini hasilnya. ya. Nah, itu kan cuma berapa menit tadi udah naik dari 80 ke 17. Naik 17. 97. Oh, bagus banget tuh, hampir 100 loh Bu ini. Iya, hampir sempurna. Hampir sempurna ini Bu Destiani. Wah, Gitu. karena baru satu paragraf ya Pak. Belum kalau ditambah paragraf lain mungkin hasilnya Ya. juga nggak seperti ini. Nah, ini bagusnya kan kalau tak lihat ini udah Potong-potong. sudah diminta ke premium itu berarti yang bangsanin the, koma tadi nggak terjadi, Bu. Gitu. Artinya tadi itu juga bantu gitu ternyata. Walaupun Ya. hati-hati tadi kayak punya saya, artinya bisa beda. Kan gitu. Ya. Hati-hati nanti kalau kayak punya saya itu, saya kalimat pertama kebetulan itu lucu gitu loh, menurut versi saya. Kalau ini kan mungkin nggak lucu, jadi bagus, udah nggak lucu 97 lagi. Nah, kalau sudah lari gini, Ibu copy lagi, lari ke duplicate checker. Buka satu lagi, duplicate checker. Disimpan, Mbak Destia. Nggih. Nanti disimpan, dadak goleki lagi nih. Oke, sebentar, ini udah jalan belum? Nah, yang tadi di copy Bu, yang sudah 90 tadi. Nggih. Ini. Nah, ini di copy Saya copy. Ditaruh ke ke sini. Cekan. ke Oh, ini. plagiarism, masukkan, paste. Nah, turun Kemudian terus. Nah, itu, turun. Nah, ini periksa. periksa. I'm not robot tulus, diklik dulu, Bu. Oh iya. Bentar. Nah, oke. Biasanya kalau sudah di-run dengan ini, kalau udah di paraphrase, biasanya turun, Bu, duplicate checker-nya, skornya. Jadi bagus juga, gitu loh. Kalau ini tadi bagus dari sisi grammar-nya ya. Wah, 100% Bu lolos, Bu. Ini Pak berarti hasilnya. Iya, udah Ibu 0 plagiat toh. Wih, 0%, 100% luar biasa. Wah, Padahal bagus. ini sudah terbit Pak. Tapi kok bisa 100% gitu? Ya bagus. Ya kan tadi di Kan di paraphrase, Ibu. Kan paraphrasing. paraphrase. Iya. Betul. Iya. Kalau ngecek ini gampang Ibu buka artikel yang terkenal di Q1, pindah ke sini satu paragraf. Mesti 90%. Pak Duat, Ye. kalau kita potong-potong per paragraf itu berpengaruh nggak, Pak? Kalau kita potong-potong, nanti kita satukan itu berpengaruh tidak? Enggak, Bu. Enggak ya? Saya nyoba udah enggak. Oke. Jadi yang saya lakukan itu, yang ini udah uji coba saya kebetulan, saya pakai duplicate checker. Ya. Pak Duat. Pak Duat. Buat meneng, guys. Saya kira punya saya Bu yang nge-freeze, oh ternyata Pak Duatnya dari Pak Duat. Iya. Kayak gini mungkin sinyalnya ini terkendala ya. ini Di Pak. sana ada sinyalnya Oke. Sekedar coba ini saya japri ya. Udah Setia, Nggih, Ibu. saya berusaha untuk mengejar. Saya tadi kan ketinggalan. Terus saya mencoba untuk sign di apa tadi yang pertama tuh? Paraphrase, build code, apa? Quillboard. Ya, Quillboard.
Nah, ini saya sudah gini terus gimana ya? Apa benar nggak? Saya share screen ya. Sebentar saya screen dulu. Nanti Bu, ya. Bu, Oh iya iya. iya. Pak Duatnya Iya. Ini Pak Duatnya Terpental, Pak terlempar. Pak Duat termental sebentar. Jadi tadi saya nyun sewu Bu Destia Iya, mohon arahannya. Jadi setelah dibuka tuh terus dia nggak mau berhenti tuh. Jadi mau dari standar fluensi kreatif terus itu goyang-goyang terus gitu. Jalan terus gitu loh. Oh, Cara atau ngopinya gimana? Cara mungkin ngopinya itunya yang dimasukkan banyak Ibu, mungkin dari- rasanya. Atau mungkin yang dimasukkan enggak, ya saya potong aja. Oh, oke. Sebentar Bu. Belum dimasukkan. Cara masukkannya gimana? Tinggal Cara memasukkan tulisan. tinggal dikopikan di bagian yang kiri ini. Ini kan bisa dihapus. Nah, itu apa namanya? Di bagian kiri tinggal dipaste. Ibu, sudah dicoba belum? Nah, ini ya coba. Saya coba ya. Dua tilang ya Mbak Desti ya? Enggak, ini coba baru saja Bu. Sinyalnya berarti di sana ada masalah. Iya sih. Bagus. Enggak mau gini ya. Anda itu masih terus itu. Ya, ini saya coba Japri Pak Duat itu juga baru centang 1 Ibu. Enggak. Mungkin sinyal Mbak. Ya, mungkin Bu. Mungkin sinyalnya ini. Aja kepental-pental loh Mbak. Tadi itu juga kepental-pental. Oh, gitu Bu. Oke. Halo Bu Banun. Halo sayangku, cintaku. Di kampus kah dirimu? Enggak ngajar dari rumah, Bu. Sementara ini belum boleh luring. Kalau saya karena statistik penelitian kasihan ini saya terpaksa 2 hari ini pagi dari jam 7 tadi. Jangan terpaksa dong. Jangan terpasang dong, saya. Assalamualaikum. Ya, betul, jangan terpaksa ya. Iya, ikhlas saja ya. Termasuk enggak diundang wisuda ya ikhlas ya. Oh, udah terbiasa kalau itu mah saya mah. Ya, Kalau saya tidak diundang mah dari dulu saya mah enggak, tenang aja. yang mikir yang lain. Kan kita sudah kenyang dulu jadi anggota Senat. Ora, kita enggak sendirian gitu loh. Iya, betul. Bu Destia, ini kok saya Bu Destia lagi nyari Pak Duat. Oh, lagi. Bu Yani. Pak Duat kemana Pak Duat? Bu Yani. Apa? Saya udah masuk ke Quizboard tadi, tapi kok dia terus-terusan ngeklik sendiri gitu loh. Itu kenapa ya? Kenapa? Nggak mau berhenti. Jangan diulang aja Bu. Diulang. Oh, gitu. Linknya diulang. HTTPS itu sudah. https://quillboard.com diulang. Langsung masuk kok Bu. Oh gitu. Dicoba diulang di atas. https://quizboard.com toh udah ini. https://quizboard.com udah. Oh, iya. Udah saya Terus buka ya. Oke. Bisa. Belum? Benar-benar Bu Yani. Nah, itu jenengan yang ada tulisannya coba contoh teks di situ, jangan unggah dokumen. Oke, hilang. Suaranya jenengan hilang, Bu. Halo. Ya. Kalau sudah masuk, jenengan memasukkan artikelnya ke tulisan coba contoh teks di situ. Oh, siap. Share screen juga sudah bisa ini Bu. Kalau mau share screen Bu Lili. Oh gitu. Silakan share screen aja. Oke. Mumpung ini ya, saya tadi saya mau coba untuk share screen ya. Oke. Diizinkan Mbak Destia.
Nggih, seperti ini Bu. Nggih, ini sambil kita menunggu Bu Lili. Ini tadi Betul saya Bu Lilinya sudah bisa share. Oh, sudah Bu. Oh iya, Sudah langsung saya Bu buat Lili. co-host, langsung Bu. Bisa. Nggih. Langsung Bu Lili. Oh, saya share Iya, screen. sudah Ya? co-host. Oh, ini share screen. Praktekkan ya. Ya. Tuh, saya udah sampai sini. Belum Share. masuk Bu. Belum kelihatan. Ya belum. Ini udah. Ini Baru benar. Lah. Sampun. Benar ini Kak. Iya, betul Bu Lili. Terus sekarang kalau mau memasukkan berarti saya copy dulu, terus Masukkan ke paste tag. Iya, kemudian diklik paste teks ini Bu. kok ada Di-copy ini ya? Kok ada Microsoft masuk ya? Apa iki ya? Waduh. Ketutup nih. Microsoft respect your privacy ini apa iki? Nah, ini next Sudah aja. bisa Bu Lili? Tempelkan Bu, tempelkan ke paste. Enggak, ini malah keluar apa? Do you want getting better together? Microsoft ki apa iki? Malah keluar Di-close ini aja, toh. Bu. Diping aja. Di-close aja. Nggak bisa. Waduh. Wah, gaptek tenan ki. Alhamdulillah ora iso. Pripun Bu Lili? Sudah bisa diping? Sebentar. Loh kok malah keluar terus iki Microsoft-nya. Udah di-ping juga nggak mau. Tuh. Udahlah. Nggak bisa, Bu. Atau mungkin share screen-nya yang window ya Bu, yang keseluruhan jendela. Nanti biar bisa terlihat mungkin. Diulang Bu Lili. Share screen-nya diulang. Oh, Di stop share terlebih dahulu. Mungkin ini ada masalah, keluar lebih baik stop share dulu. ini yang kelihatan apa di situ? Saya masih kelihatan? Willbot. Willbot langsung. Willbot. Oh, yang Willbot-nya. Iya. Waduh, saya tutup dulu kalau gitu ya. Keluar dulu aja, nanti masuk lagi. Iya. Oke. Loh, kok nggak bisa masuk? Keluar sudah. Di stop share. Stop share dulu. Bagian bawah yang berwarna merah itu. Ini masih muncul, Bu. Waduh, sebentar, aku bingung ini. Wah, aku kalau udah gini. Oh, stop share aja ya. Iya. Kemudian share lagi. Oh, share ulang. Oke. Nanti pilih yang seluruh jendela itu. Oh ya. Seluruh tampilan. Ini sudah? Jangan. Ke komputer, Bu. Ini kembali yang tadi nggak bisa. Enggak, saya mau ngisi itu. Mau ngisi dulu nanti dimasukkan ke situ ya. Oke. Sebentar. Kok ini ya? Sebentar, kok ada ininya sih? Mana ya? Mana sih kemarin? Nggak ada ya? Oh, bentar. Oke, saya tak copy. Satu alinea saja atau dua alinea boleh? Ya, boleh. Satu alinea juga tidak apa-apa, Bu. Satu paragraf. Copy. Kemudian klik paste teks ini yang di Willbot-nya. Oke. Aduh. Copy, terus masukkan ke Willbot-nya ya? Ya, betul. Yang di bagian paste teks itu diklik aja. Jadi lagi. Enggak ada. Stop share apa? Kok kembali ke situ nggak bisa ya?
Ke Zoom-nya kok nggak bisa. Allahu Akbar. Aduh, bener-bener gaptek ini mah udahlah. Nggak bisa ternyata. Kenapa Bu nggak bisanya? Maksudnya Word-nya bermasalah atau bagaimana? Ya kayaknya. Oh, enggak. Atau saya stop share lagi aja lah. Kok nggak mau kalau ketika saya mau ngopi hilang ininya, Zoom-nya. Iya sih. Ini kan awalnya gini tuh. Saya balik lagi. Terus saya mau kopi di sininya langsung. Iya, betul. Udah. Nah, betul. Terus klik parafrase gitu. Parafrase. Ya. Nih begini kok jadi sama toh? Iya, belum selesai Bu prosesnya. Oh, belum ya. Masih Ya. muter-muter. Oh ya, siap-siap. Nah, ini sudah Bu. Kurang Sudah hasilnya sudah ada, sudah di parafrase. Terus? Nah, ini ada yang berwarna kuning, ini kan yang berbeda. Yang ada garis kuning ini adalah yang berbeda dari yang awal. Oh Kemudian iya. ada juga katanya yang ditambahkan atau diganti seperti is caused. Nah, ini kan juga menambahkan dari yang ada di awal. Seperti itu. Alhamdulillah. Terus setelah ini tadi supaya tadi nilainya gimana? Kalau tadi nilai itu sambil buka Grammarly sama buka Dupli Checker. Sekarang buka Grammarly ya? Gitu? Harus sign in juga? Kalau Grammarly betul harus sign in Bu. Oh. Kalau Dupli Checker tadi bisa langsung. Kalau ini disimpan gimana cara nyimpannya? Tadi kata Bu Yani harus disimpan. Kalau disimpan, Bu Yani masih mute Bu. Nyuwun sewu. Bu Yani belum. Nah, ya, Quillboard-nya disimpan maksudnya Bu Lili. Besok lagi kalau nyari kan mudah. Caranya gimana nyimpannya? Diklik bintang. Yang ada bintang bagian atas Bu Lili. Kanan atas itu ada bintang, nanti akan tersimpan. Bukan bintang kok ini. Ada gambar bintang. Atas lagi Bu, Atas lagi. Yang ada tulisan https quillboard.com. Oh, itu ada bintang. Oh iya. Nah, itu klik. Nanti akan kesimpan. Klik Bu, klik. Terus Done. Nah, nanti jenengan tinggal kalau butuh cari di situ. Iya. Oh, nyarinya di bintang lagi? Iya, betul. Walah, begitu. Jangan nyari saya di situ ya Bu Lili. Oh, ini mak gaptek bener tapi kok pengen bisa gitu loh. Harap maklum mak. Menyimak saja nggak cukup ya, butuh praktek ya. Aku nyoba langsung Bu. Bu Destia, masih Bu Yani. Masih boleh saya untuk meneruskan ke Grammarly-nya? Monggo. Tapi jenengan sign in dulu Bu Lili. Iya, ini punya. Ini berarti nanti simpen lagi di bintang itu gitu. Oh, gitu. Ini berarti ditutup aja share screen-nya ya. Mbak Destia, jangan ini bukannya yang kuning ini diklik dulu, ini kan belum disesuaikan. Oh, ini. Yang garis kuning. Yang kuning sebenarnya bisa yang seperti ini. Atau bisa kita milih yang lain. Ya itu Bu, diklik Bu, diklik. Jadi yang kuning itu diklik. Nah, kalau Bu Lili setuju diklik, nanti akan masuk ke kalimatnya Bu Lili. Oh, yang garis bawah kuning atau yang tulisan yang tulisan kuning? Kalau Bu Lili setuju kan dia menawarkan tambah kalimat itu. Jika setuju, diklik nanti akan masuk. Coba diklik ya. Gini. Ya, coba, nggak apa-apa coba. Coba diklik. Terus keluarnya ini? Bukan, itu pilihan kalimat. Ada beberapa pilihan Ibu. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, ketika nanti misalkan Bu Lili, oke, ini kayaknya mau saya ganti lebih cocok yang cost mainly, boleh diklik yang itu. Coba aja Bu Lili. Gimana? Adalah
bentuk fase yang pilihan yang bisa Coba sembarang bisa kan ya Bu Desti ya? menggantikan kata yang di Gimana Bu Desti? Putus-putus. Putus-putus. Gimana ini? Diklik sembarang atau yang kuning-kuning ini? Maksudnya ini mau diadop kita untuk disetujui begitu? Ya, betul Bu Lili. Oh ya, Kita coba klik yang misalnya. kuning, Terus ini kok keluarnya limiting itu period. pilihan kalimat kata yang lain itu. Kalau jenengan mau menggunakan kata yang lain itu pilihannya. Oh gitu. Tapi kalau jenengan setujunya dengan yang kuning itu diklik kuningnya aja. Oh diklik kuningnya aja. Terus kok keluarnya gini? Employment. Dicoba aja. Diklik pas kuning Bu. Coba aja enggak apa-apa Bu Lili. Udah ini sudah sayang. Tapi keluarnya gini. Pilih Bu. Klik limiting. Ayo. Nah. Diapain? Diklik. Ayo Bu Destia, Bu Rati bantuin dong. Aku bingung nih. Nggih Ibu. Mohon maaf Bu, nggih. Saya baru tadi ada monef di Tasering ini Bu. Oh iya. Bu Destia ternyata terpental Ibu. Pripun Ibu? Mohon maaf saya tidak mengikuti tadi makanya putus-putus. Oh iya. Cuman saya baru masuk lagi, mohon maaf. Oh iya, oh iya, Bu Destia sayang. Gimana dong? Setelah begini saya mau yang katanya kuning ini. Coba diklik Bu, klik. Dah. Nah, diklik. Nah, boleh pilih salah satu. Boleh pilih salah satu, Bu. Oh, unemployment cost misalnya ya? Gitu. Ya, coba aja Bu. Kalau nggak terpakai, berpengaruh enggak itu? Berubah Bu, itunya. Berubah apa namanya? Oh iya. Oke. Kalimatnya seperti itu. Compare terus saya pakai. Tapi tetap garis kuning ya. Garis kuning tetap ya. Bu Lili yang kuning aja. Oke sayang, betul. Yang kuning compare. Oh iya berubah. Coba misalnya including lebih cepat apa enggak gitu ya? Iya, itu kan tetap kita yang mengecek menentukan apakah kalimatnya sesuai atau berubah malah. Oh gitu. Apakah kalimatnya lebih cepat atau enggak gitu nggih? Nggih, lebih tepat atau tidak seperti itu. Bapak Ibu nyuwun sewu, ini saya menyampaikan informasi dari Pak Duat. Nah, ini tadi saya sudah ditelepon untuk Pak Duat di sana listrik mati. Bapak Ibu, jadi tidak bisa masuk. Kemudian sudah mencoba menggunakan kuota dari nomor lain, server lain. Nah, itu juga berulang kali tidak bisa masuk. Jadi untuk hari ini untuk sesi Pak Duat kita akhiri Ibu. Ya. Kemudian nanti besok kita bisa bergabung kembali dengan Pak Duat sesuai jadwal. Atau nanti kita hubungi lagi terkait jadwal karena nanti kita akan konfirmasi lagi apakah tetap jam 9 atau kita naikkan ke jam 10 untuk besok pagi. Nggih, Bu Destia. Nggih, ngaten nggih Bapak Ibu. Ya. Nyuwun sewu mohon maaf ini karena terkendala listrik tadi. Pak Duat juga ingin menyampaikan maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Nggih, Bu. Mbak Destia enggak apa-apa. Saya stop screen ini ya. Setelah itu belajar sendiri malah asik ini kok. Gue sinau dewe Bu Banun. Oke. Seneng aku ini kayaknya nyimak tok enggak cukup. Sebentar, ya. Bu Destia. Kok ada waktu saya bisa belajar karena saya sering tidak masuk terus tergopoh-gopoh nih. Yang Grammarly tadi itu dari sini di copy terus nanti masuk ke Grammarly gitu ya tadi ya? Iya, betul. Terus setelah masuk Grammarly terus ke checker. Kemudian ke Duplicator, betul. Duplicator nanti dilihat skornya. Seperti gitu. Itu. Coba ya. Oke, saya akan coba. Nanti kalau tidak bisa saya WA. Oke.
Oke. Monggo saya ikutan. Ya. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu, ini saya izin print screen nggih Bapak Ibu, mungkin ada yang belum menghidupkan kamera, monggo dihidupkan. Presensinya belum ya Mbak Desti? Oh iya, presensinya nggih sekedap ya Bu. Oke. Kita kemudian ini saya kopikan untuk link presensinya. Ya. Sekedap. Wah, untung diingatkan Bu Yani, ini saya hampir lupa. Oke. Terima kasih Bu Yani, sekedap. Iya. Ya, Pak. Paling Berarti kosong itu. ya Bu Ratih lagi monef Ibu. Jadi sekedap Ada. ini saya. Ada kok di sini ada Bu Rati. Oh ini sudah ketemu. Sekedap. Monggo Bapak Ibu sudah saya kirim di bagian chat. Monggo Bapak Ibu untuk mengirim absennya. Nggih, Untuk hari matur nuwun Mbak Desti ya. Nggih, sami-sami Ibu. Monggo kalau mau ditutup. Nggih. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan kembali jangan lupa mengisi presensi. Terima kasih atas kehadirannya. Kami dari panitia dan juga mewakili dari Pak Duat, mohon maaf karena terkendala listrik dan sinyal sehingga tidak bisa menghantarkan sampai akhir pada hari ini. Ya. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Desti ya. Sami-sami Ibu. Mbak Ratih juga. Ini sudah ada presensinya? Sudah, Sampun, Ibu. Bu. Di chat, Bu. Kok belum ada, nggih? Di chat. Di chat, bagian chat. Iya, ini saya buka kok chat saya kosong. Ini Oh, coba nggih saya ini. kirim kembali nggih. Chatnya nggak ada Sudah isi saya G. kirim lagi. Sudah Ya. dicek Bu Banun? Oh, nggih, nggih. Sampun Oke, nggih, nggih. sampun ada nggih. Nggih, sampun kelihatan Nggih. sekarang. Matur nuwun Bu Desti ya. Nggih, sami-sami Oke. Ibu. Saya live nggih. Nggih, Bu. Terima kasih ilmunya ya, Bu dosen Nika Nggih, yang sami-sami cantik. Bu. Tak kan nggih, dibarengi. Ini kok belum bisa Makasih. buka nggih. Bentar. Pripun? Terima kasih. Nggih. Namun buka.